Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang hadir di sini di tempat ini calon-calon tabib di rumah sendiri, untuk keluarga, famili, dan tentunya untuk masyarakat dan ini. Ya, kemudian tidak mensinergikan terapi toto punggung dengan terapi lain yang bertentangan dengan syar'i. Ya, bertentangan dengan syar'i itu ya Bapak Ibu sudah paham lah. Ya, praktek perdukunan apa dan sebagainya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang lain boleh, tetapi dengan syarat Bapak Ibu punya keahlian urut, boleh. Orang habis ditoto, habis itu diurut, boleh, asalkan Bapak Ibu punya keahlian memang urut. Jangan nengok di YouTube aja, oh cara urut begini, habis itu Bapak Ibu praktekkan. Lepas itu, setelah orang ditoto dan dipadu dengan urut tadi, karena kita bukan ahli, setelah diurut tadi pasien apa yang dia rasa? Yang dia rasa hasil urut. Ya, kalau enak hasil urutnya. Kalau sakit semua badannya, maka besok Bapak Ibu tidak akan dipanggil lagi. Ya, begitu lagi terapi-terapi yang agak berisiko. Terapi-terapi yang agak berisiko, misalkan ada gerakan-gerakan tulang dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ahli itu sangat berisiko sekali. Ya, sebab itu boleh, tetapi jadi toto punggung bukan melarang, tidak. Boleh asalkan ahli di bidang itu. Pinjem punggung siapa yang saudaranya di rumah atau suaminya atau istrinya, dihitung dari atas biar terbiasa kan. Nanti lama-lama hafal sendiri. Oh, ini bagian servikal, sampai sini nih batasnya 1 sampai 7 kan, 1 sampai 7. Kemudian di bawahnya itu torakal. Torakal batasnya di sini. Rasanya beda. Kalau kita terbiasa meraba, kita bisa ngerasakan beda bentuknya antara vertikal ke torakal ke lumbal, itu beda bentuknya kalau kita sudah biasa meraba. Ya, di bawah tulang lumbal ada tulang sakral dan ada tulang koksigius atau tulang ekor. Ini adalah tulang panggul atau pinggul, sama aja, panggul atau pinggul. Dan ini adalah tulang belikat kiri dan kanan ya. Ini adalah wilayah kerja Bapak Ibu semua nantinya. Ini adalah gambar potongan melintang kalau tulang dibelah. Kalau tulang dibelah itu dia enggak padat, kompak gitu, enggak. Tapi ada rongga-rongga seperti ini. Rongga-rongga seperti ini isinya macam-macam. Ada jaringan lemaknya, ada mineral-mineralnya, kalsium, fosfor, dan sebagainya macam. Ini ada sumsum lemak merah, ada sumsum lemak kuning. Ini kalau diperbesar dengan mikroskop terlihat bulat-bulat seperti ini adalah lemak ya. Jadi di dalam tulang itu juga ada lemaknya, juga ada pembuluh darahnya nih, ada arterinya, ada venanya, seperti ini kalau dipotong melintang. Fungsi tulang itu antara lain tadi adalah untuk melindungi organ-organ tubuh kita yang lunak. Bayangkan kalau otak kita, sudah pernah melihat otak ya, otak sapi, otak apa itu kan putih, lembek, lembut gitu ya. Otak kita juga begitu. Teksturnya itu lembut dan lunak. Jadi kalau sesuatu yang lembut dan lunak ini tidak dilindungi oleh tengkorak yang keras, maka otak ini bisa dipastikan sering banget akan mengalami cedera dan kerusakan. Maka fungsi antara lain fungsi dari sistem rangka itu adalah untuk melindungi organ-organ dalam tubuh, termasuk yang lunak-lunak seperti ini, otak gitu ya.
Kemudian ini tulang dada, tulang iga, tulang belakang. Ini fungsinya untuk melindungi organ-organ yang ada di dalam rongga dada kita. Ini jantung. Bayangkan jantung kalau tidak dilindungi oleh iga dan tulang dada. Bayangkan paru-paru bakalan sering rusak, bakalan sering terbentur, bisa berdarah kalau tidak dilindungi oleh tulang dada dan tulang iga. Fungsi rangka antara lain melindungi organ-organ yang lunak. Ini paru-paru ya, ini jantung tadi dilindungi oleh tulang di bagian dada, begitu pula nih paru-paru kanan, paru-paru kiri. Ini adalah macam-macam bentuk kelainan tulang yang bisa Bapak Ibu temui kalau nanti sedang menerapi pasien ya, menerapi klien. Bapak Ibu bisa menemukan macam-macam bentuk tulang. Ada seperti ini, skoliosis ini namanya, tulang yang membengkok ya. Tulang belakang itu kan harusnya lurus dari atas ke bawah seperti gambar yang tadi, tapi pada keadaan tertentu, kelainan tertentu, tulang itu bisa membengkok begini, berbelok begini tulang belakang. Ini namanya skoliosis ya. Skoliosis itu ada yang kelainan bawaan dari lahir, ada yang diperoleh setelah lahir. Biasanya kalau yang diperoleh setelah lahir itu bisa jadi karena ada timbunan lemak di sekitar tulang belakang. Misalnya ini tulang belakang. Misalnya ini ya, ini tulang belakang lurus ya, mulainya lurus, awalnya lurus, tapi kemudian ada timbunan lemak sedikit di sini, dibiarkan setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai timbunan lemaknya banyak, maka posisi tulang bisa bergeser atau membelok sehingga jadi skoliosis. Itu kenapa perlu kita lakukan totok punggung untuk menghilangkan timbunan-timbunan lemak itu gini ya. Bisa membengkok begini. Tapi ada juga yang memang kecacatan dari sejak lahir, bentuk tulangnya memang dari lahir mengalami kelainan juga ada. Kalau ini adalah lordosis, di mana bentuk tulang punggung itu membengkok, menonjol keluar gini. Dan ini adalah kifosis. Kifosis itu bentuk tulang belakangnya melengkung ke depan. Ini menonjol keluar, kalau kifosis membengkok atau melengkung ke dalam. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini walaupun agak panas ya Bapak Ibu ya.